Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali kita bertemu lagi dalam video pembelajaran mata pelajaran IPS. Hari ini kita akan belajar tentang lingkungan tidak sehat pada halaman 98 sampai halaman 101. Sebelum kalian belajar, berdoa terlebih dahulu, semoga apa yang kalian pelajari hari ini bermanfaat dan tetap happy dalam belajar. Siapkan buku paket kalian dan alat tulis kalian, kita akan mulai belajar hari ini. Sebelum kita membahas materi lebih lanjut, minggu kemarin kita sudah membahas tentang ciri lingkungan tidak sehat, tentang udara kotor. Untuk hari ini kita akan belajar tentang sumber air tercemar dan tidak ada tempat sampah. Dua ciri ini merupakan ciri-ciri lingkungan tidak sehat ya. Kita akan belajar tentang dua materi ini, yaitu materi yang kedua dan materi yang ketiga. Materi yang kedua, sumber air tercemar. Bisa kalian buka ya ceritanya. Di rumah Pak Dery terdapat sumur. Nah, beberapa tempat tinggal di sekitar kalian ada yang masih menggunakan sumur sebagai sumber mata air. Kalau kita mungkin kebanyakan sudah menggunakan PDAM ya, namun beberapa di lingkungan sekitar kita masih ada yang menggunakan sumur. Nah, sumur itu airnya berasal dari air tanah. Jadi air hujan yang mengendap di sumur itu akan menjadi sumber mata air di sumur. Pak Dery menggunakan air sumur untuk keperluan sehari-hari. Dulu air sumur Pak Dery bersih dan jernih. Sekarang keadaan air sumur sudah tercemar. Bisa kita lihat di sini ada gambar sumur yang sudah tercemar. Air sumur berwarna keruh dan berbau. Maksudnya air yang sudah tercemar ya. Akibatnya air di sumur Pak Dery tidak dapat dikonsumsi. Pak Dery harus membeli air bersih untuk minum dan memasak. Di sini yang bisa kita ambil ada 3 hal. Yang pertama, sebenarnya air sumur itu bisa digunakan untuk keperluan sehari-hari. Yang kedua, air sumur yang tercemar berwarna keruh dan berbau. Air yang tercemar dan berbau tidak dapat kita minum, tidak dapat digunakan untuk memasak, dan tidak bisa digunakan untuk keperluan sehari-hari. Paham ya sampai sini? Penyebab sumber air tercemar. Sumber air tercemar karena lingkungan itu tidak bersih. Banyak limbah dan sampah yang dibuang ke sungai. Sungai yang kotor menyebabkan air tanah ikut kotor. Maksudnya air tanah adalah air yang berada di tanah yang akan mengalir ke sumur. Jika dia kotor, alirannya juga akan menjadi kotor, sehingga air tersebut tidak dapat kita gunakan lagi. Jika air sudah tercemar, untuk menunggu menjadi bersih lagi membutuhkan waktu yang lama. Nanti ada hujan lagi, biar airnya datang lagi, membersihkan sisa-sisa air yang kotor karena sampah dan limbah. Jadi bahaya sekali jika kita membuang sampah sembarangan, karena air itu bisa tercemar, dan jika air tercemar itu masuk ke tubuh kita, akan menyebabkan sumber penyakit yang bisa timbul dari air kotor ya. Selanjutnya yaitu ciri lingkungan tidak sehat yang ketiga, yaitu tidak ada atau tidak tersedia tempat sampah. Pak Dery tinggal di kampung Sukamaju.
di kampung itu tidak tersedia tempat sampah. Akibatnya, banyak sampah berserakan di jalan-jalan. Warga kampung banyak yang membuang sampah sembarangan. Warga membuang sampah di selokan, sungai, atau lahan kosong. Lahan kosong itu tanah kosong, misalnya di lapangan, mereka membuang sampahnya di situ. Sampah pun menumpuk berhari-hari. Nah, ada 3 hal yang Miss ambil di sini, yaitu warga sering membuang sampah sembarangan. Membuangnya itu di selokan, sungai, atau lahan kosong. Padahal di tempat-tempat ini sangat dilarang karena mengganggu aktivitas atau kegiatan di tempat umum. Misalnya jika membuang sampah di selokan akan menyumbat aliran air selokan. Di sungai seperti tadi jika banyak sampahnya akan menyebabkan air sungai kotor. Air sungai yang kotor menyebabkan air tanah juga kotor. Dan jika membuang sampah di lahan yang kosong akan menyebabkan lahan kosong itu penuh dan menumpuk sampahnya di situ sehingga menyebabkan banyak lalat berdatangan. Lalat itu sebagai sumber penyakit. Nah, sampah-sampah yang dibiarkan seperti itu atau dibiarkan menumpuk akan semakin menumpuk berhari-hari dan menyebabkan lingkungan tidak sehat. Sampai sini paham ya? Sampah yang menumpuk membuat lingkungan menjadi tidak sehat. Lingkungan menjadi kotor oleh sampah. Udara di sekitar menjadi berbau tidak sedap. Bisa dibayangkan ya, lingkungan itu menjadi kotor, penuh sampah. Jika sampah itu menumpuk, baunya juga sangat tidak enak, baunya tidak sedap. Selain itu, tumpukan sampah akan menggunung. Lalat membawa bakteri dan kuman akan datang pada tumpukan sampah. Jika lalat hinggap di makanan, makanan itu menjadi kuman penyakit. Kita sudah pernah belajar jika ada lalat yang menempel di makanan dan makanan itu kita makan, membuat perut kita menjadi sakit. Jadi bahaya sekali membiarkan sampah itu menumpuk. Selain membuat lingkungan menjadi tidak enak, tidak nyaman, juga bisa menyebabkan sumber penyakit. Sampai sini paham ya? Untuk latihan kalian bisa buka pada halaman 99. Ada tulisan kegiatan kelompok yang akan kalian laksanakan secara individu karena kalian berada di rumah, dan pada halaman 101 itu juga tentang kegiatan kelompok yang kalian kerjakan secara individu. Latihan ini hanya kalian mencentang-centang saja sesuai dengan pemahaman kalian, dan semoga untuk hari ini materi mudah kalian pahami menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kalian. Jangan lupa untuk selalu jaga kesehatan di rumah, dan jangan lupa untuk berdoa semoga virus ini segera selesai, kita semua sehat, kita semua bisa kembali ke aktivitas kita semula. Jangan lupa untuk bersyukur, kita ucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih sudah mengikuti kegiatan belajar hari ini. Miss akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.